Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 3 jebakan catur yang sangat mematikan. Tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share. Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama, di mana kita memegang bedak putih E4 dan C5, Sicilia Defense, kuda ke F3 dan D6, dan D4 dan pion pukul pion dan kuda pukul pion, dan kuda ke F6. Dan ini adalah variasi modern mainland, di mana opening ini yaitu adalah opening yang paling aman yang dimainkan oleh hitam. Dan kuda ke C3 juga untuk mensupport pion ke depan, dan A6. Variasi ini sudah dimainkan, dan variasi ini juga sangat penting teman-teman dikarenakan bisa memblokir jalur kuda, memblokir jalur gajah juga, dan juga bisa pion B7 maju ke B5 ke depan. Dan gajah G5 langsung menyerang kuda, dan E5 menyerang kuda teman-teman. Dan kuda ke F5 langsung menawarkan pertukaran perwira, di mana kuda ditukarkan oleh gajah. Dan gajah pul kuda dan pion pul gajah. Gajah E7 langsung mengawal kuda, dan menteri ke D2 mensupport gajah dan sekaligus mempersiapkan rokade panjang teman-teman. Dan kuda B ke D7 untuk mensupport kuda dan rokade panjang, di mana Valde sudah dikuasai oleh putih. Dan H6 menyerang gajah, maka sama saja gajah pul kuda dan kuda pul gajah. Dan di posisi seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan G3, langsung mengaktifkan gajah teman-teman, dan bisa ke depan untuk menyerang di pertahanan raja hitam, dan juga bisa menyerang di diagonal sayap menteri teman-teman. Dan rokade pendek dan gajah G2 langsung menyerang pion, dan menteri ke C7 langsung mensupport pion dan sekaligus menyerang di pertahanan raja putih teman-teman. Dan kuda ke D5 menawarkan pertukaran kuda dan sekaligus mengancam gajah dan juga mengancam menteri. Dan kuda pul kuda, maka simpel saja gajah pul kuda teman-teman. Dan secara langsung teman-teman, di mana gajah terang putih langsung menguasai diagonal sayap raja dan juga sayap menteri juga. Dan agar bisa memakau pion B7 agar tidak bisa maju ke depan, dikarenakan bentengnya juga akan terancam teman-teman. Dan benteng akar C8 untuk ancaman skakmat bila menteri ini berpindah. Dan H4, dan jelas teman-teman, di mana di pos seperti ini putih juga bisa merencanakan ke depan untuk pion maju ke depan dan bisa membongkar di pertahanan raja hitam. B5, dan jelas teman-teman, di mana di pos seperti juga pion juga bisa advance ke depan A5 dan juga untuk mensupport pion lagi maju ke B4. G4, dan jelas teman-teman, di mana di pos seperti ini juga pion ini juga bisa langsung maju ke depan mengadu pion, dan juga pion juga sudah dilindungi dan bisa membongkar di pertahanan raja hitam juga. Dan menteri ke D8, di mana di pos seperti ini juga menguatkan posisi gajah ke G5 agar bisa menyerang menteri ke depan apabila pion berani maju teman-teman. Nah, tetapi kita mainkan saja pion G5, tetap sama teman-teman. Dan apa jadinya bila pion pukul pion, maka beteng D ke G1 menambah tekanan buat pion teman-teman. Dan pion pukul pion, dan di pos seperti ini menteri ke H6, langkah terbaik, langsung ancaman skakmat ke depan. Gajah ke F6 untuk mensupport pion, maka simpel saja beteng pukul pion, pengorbanan satu perwira teman-teman. Tetapi ini juga bisa langsung disusul oleh beteng H. Nah, maka dari itu di pos seperti ini langkah wajib gajah pukul beteng dan beteng ke G1. Nah, di mana di pos seperti ini teman-teman, beteng juga langsung ancaman skakmat ke depan. Nah, apa jawaban dari hitam? Tidak ada teman-teman. Dan langkah paksa lagi beteng pukul pion skak, raja pukul beteng, dan menteri ke C7 skak, dan raja ke B1, dan menteri ke C1 skak, maka menteri pukul menteri. Nah teman-teman, di mana di pos seperti ini putih sudah diunggulkan satu menteri dan juga hitam ancamannya skakmat dalam 4 langkah. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-17 teman-teman, di mana di pos seperti ini teman-teman, apa jadinya bila menteri ke C5 mengancam gajah. G5 tetap sama, langsung mendobrak di pertahanan raja hitam. Dan pion pukul pion, maka beteng D ke G1 menambah tekanan buat pion, dan pion G4 dan beteng pukul pion. Dan jelas teman-teman, di mana di pos seperti ini beteng sudah siap
menyerang di pertahanan Raja Hitam dan juga disusul oleh menteri. Tetapi ancamannya putih yaitu adalah ancaman juga skakmat teman-teman. Nah, maka dari itu gajah ke F6 dan H5 menambah tekanan buat di sayap raja teman-teman. Raja G8 maka beteng H-G1 menambah tekanan buat pion G7. E4 dan H6 tetap sama teman-teman. Dimana di seperti ini langsung mendobrak di pertahanan Raja Hitam. G5 dan simpel saja pion pukul pion, N pasan dan pion pukul pion. Beteng pukul pion mengancam gajah dan gajah pukul pion, skak. Dan ini adalah langkah yang sangat bagus teman-teman, dikarenakan setelah raja pukul gajah dan disusul oleh beteng pukul pion dan sekaligus mengancam menteri. Dan juga tembus langsung mengancam raja teman-teman. Dan H7 dan jelas ini juga bertujuan langsung mengancam skakmat ke depan. Dan langkah DP seperti ini teman-teman, langkah wajib langsung menteri pukul pion, skak. Nah teman-teman, apa jadinya bila DP seperti ini langsung dijawab dengan beteng pukul menteri? Simpel saja, beteng G8 skak dan raja pukul pion dan beteng G1 skak. Dan beteng H2 menutup dan beteng pukul beteng skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-27. Nah maka dari itu teman-teman, di seperti ini wajib hukumnya menteri pukul pion skak. Dan setelah menteri pukul menteri dan beteng pukul menteri skak. Dan raja ke A1, nah teman-teman di seperti ini secara langsung gajah juga untuk mensupport pion A2. Dan juga beteng sudah siap ancamannya skakmat ke depan. Beteng H2 untuk menambah tekanan buat pion H7, maka beteng G8 skak. Dan raja pukul pion dan gajah pukul pion skak. Raja ke H6 dan beteng H8 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini dimana kita memegang bidak hitam, dimana putih mengalih pembukaan E4 dan E5. Dan kuda ke F3, kuda ke C6 dan gajah ke C4 pembukaan Italia, gajah ke C5, goco piano dan C3. Nah teman-teman, C3 ini juga bertujuan supaya pion D2 bisa maju ke D4 untuk mengancam gajah dan juga mengajak pertukaran pion juga. Dan juga nantinya akan bisa menguasai petak pusat teman-teman, ataupun petak center ke depan. Dan kuda ke F6 untuk mengancam pion dan rokade pendek dan kuda pukul pion. D4 dimana langsung mengancam gajah sekaligus menawarkan pertukaran pion, dan beteng di petak F1 juga bisa langsung berkembang ke E1 untuk menyerang di pertahanan Raja Hitam. D5 juga mengancam gajah ke depan dan pion pukul gajah dan pion pukul gajah. Nah teman-teman, di mana seperti ini hitam langsung menawarkan pertukaran menteri. Tetapi putih memilih menteri ke E2, di mana apabila terjadi pertukaran dikarenakan putih sudah skala 1 pion teman-teman. Maka dari itu menteri E2 adalah langkah yang sangat bagus dikarenakan mengancam kuda sekaligus mengancam pion. Dan menteri ke D3 untuk mengajak pertukaran menteri dan secara tidak langsung melindungi pion dan juga melindungi kuda. Dan beteng E1 untuk mensupport menteri dan gajah F5 mensupport kuda dan menteri pukul menteri dan pion pukul menteri dan kuda pukul pion. Dan kuda pukul kuda, di mana teman-teman di seperti ini beteng sudah siap menyerang di pertahanan Raja Hitam, di mana kedua kuda ini tidak dapat kabur kemana-mana. Dan F3 mengancam kuda dan rokade panjang. Dan pion pukul kuda dan gajah G6 dan gajah ke F4 menyerang kuda. D2 menyerang beteng dan gajah pukul pion. Nah teman-teman, tipe seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan kuda pukul pion? Ada kuda ke D3 dan sekaligus mengancam beteng, mengancam gajah. Dan beteng F1, maka simpel saja kuda pukul gajah, beteng pukul kuda, dan beteng pukul kuda. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga hitam sudah diunggulkan 1 perwira gajah dan juga perkembangan perwira, di mana beteng D sudah siap menyergap di baris kedua teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-15. Nah maka dari itu teman-teman, tipe seperti ini dijawab dengan gajah pukul pion dan beteng HK-E8. Dan jelas teman-teman, tipe seperti ini mengambil jalur E dan gajah ke E3. Dan ini juga bisa berkembang lagi
untuk mengoneksikan kedua pion tersebut sama gajah teman-teman. Dan kuda ke D3 mengancam benteng sekaligus mengancam pion. Dan benteng F1 untuk menyerang pion. Dan benteng full pion menyerang gajah teman-teman. Gajah ke D4 sekaligus juga menyerang pion. Dan benteng E2 langsung menguasai baris kedua di pertahanan Raja Putih. Dan kuda ke A3, dan kuda ini juga bisa berkembang ke C4 dan juga bisa ke B5 untuk mengancam pion A7. Dan di posisi seperti ini teman-teman, kita bisa langsung menjawab dengan benteng full pion, di mana di posisi seperti ini jalur B sudah terbuka ke depan. Dan kuda ke C4 menyerang benteng, dan benteng E2 kembali, dan C6, dan di posisi seperti ini juga putih mencoba untuk merusak bangunan hitam. Dan simpel saja pion pukul pion, dan setelah gajah pukul pion, maka simpel saja gajah E4 menyerang pion 2 kali ke depan. Dan simpel saja benteng pukul pion dan gajah ke D5, dan sekaligus menyerang kuda dan juga menyerang benteng. Dan benteng pukul pion dan sekaligus untuk mensupport pion G2 dan gajah pukul kuda. Nah, untuk sementara di posisi seperti ini hitam sudah unggul 1 perwira teman-teman. Tetapi kita tidak boleh bergegabah dikarenakan benteng B1 juga ancaman skakmat ke depan. Dan kuda ke B2 untuk memblokir jalur benteng H3 dan benteng D ke D2. Dan jelas menambah tekanan buat pion G2 teman-teman. Dan benteng F1 untuk mempersiapkan pengaduan benteng dikarenakan sudah disupport juga oleh gajah. Nah, maka dari itu kita langkahkan terlebih dahulu kuda ke D1 teman-teman. Dan jelas untuk mengawal petak penting F2 dan gajah ke C5 dan gajah ke D5, dan jelas menambah tekanan buat pion G2 teman-teman. C4 mengancam gajah, dan simpel saja benteng full pion skak, dan benteng full benteng, dan benteng full benteng skak. Raja ke H1 dan kuda ke F2 juga skak. Langkah paksa lagi benteng full kuda. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apa jadinya bila dijalan langsung dengan gajah full kuda? Masalahnya benteng full gajah juga open skak dan raja G1, dan benteng full benteng skak, raja full benteng, dan gajah full pion skak sekaligus mengancam pion raja E1 dan gajah full pion. Nah teman-teman, di posisi seperti ini juga hitam sudah diunggulkan mutlak dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-32. Nah, maka dari itu teman-teman, di posisi seperti ini benteng full kuda. Dan setelah benteng full benteng open skak, maka pion full gajah. Dan setelah benteng ke C2 mengancam gajah, maka gajah ke F8 dan pion full pion. Dan di mana pion ini juga siap untuk promosi dan sudah dikawal oleh benteng. Dan dipastikan hitam juga akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini kita memegang bidak putih, di mana kita mengalih pembukaan E4 dan E6, Prancis defense D4 dan D5. Dan kuda ke C3 untuk mensupport pion, kuda ke F6 untuk menambah tekanan buat pion E4, dan E5 mengancam kuda F ke D7 dan F4 untuk mensupport pion ke depan teman-teman. Dan C5 menawarkan pertukaran pion agar gajah gelap hitam langsung bisa berkembang ke depan. Dan kuda ke F3 untuk mensupport pion, dan kuda ke C6 untuk menambah tekanan buat pion D4. Dan gajah ke E3 untuk mensupport pion juga A6, dan ini juga langkah sangat penting teman-teman dikarenakan ini juga memblokir jalur kuda dan sekaligus memblokir jalur gajah. Dan pion juga bisa maju ke depan B5 dan menambah serangan di sayap menteri teman-teman. Menteri ke D2 mempersiapkan rokade panjang dan B5 dan langsung menyerang di sayap menteri teman-teman. Dan di posisi seperti ini kita bisa menjawab dengan H4 juga menyerang di sayap raja untuk kedepannya. H5 dan ini juga langsung menghentikan laju pion H4 untuk maju ke H5 dan juga menghentikan laju pion G untuk maju ke G4. Dan pion pukul pion, gajah pukul pion, dan A3. Dan ini juga langsung langkah penting bisa mensupport pion B untuk maju ke B4 mengancam gajah. Dan menteri ke B6 dan jelas menambah tekanan buat gajah
maka simpel saja gajah pul gajah dan kuda pul gajah. Di mana seperti juga kuda bisa berkembang ke depan, mengajak pertukaran kuda dan agar file D terbuka. B4 mengancam kuda, kuda K4 menawarkan pertukaran kuda sekaligus mengancam menteri. Dan kuda pul kuda dan pion pul kuda. Nah, untuk sementara jalur D sudah dikuasai oleh putih. Dan kuda G5 mengancam pion dan menteri ke D4 untuk mensupport pion dan sekaligus menawarkan pertukaran menteri. Dan menteri pukul menteri, kuda pukul menteri. Dan secara langsung kuda juga menyerang pion C2 dan akan akibatnya skak beteng teman-teman. Dan kita rokade panjang juga menyerang kuda dan juga menguasai jalur D ke depan dan kuda ke F5 dan kuda pukul pion. Dan teman-teman di base seperti juga kuda juga bisa berkembang ke depan untuk menyerang beteng juga menyerang gajah. Gajah ke B7 terlebih dahulu menyerang kuda dan sekaligus menguasai diagonal sayap raja. Dan kuda ke D6 skak langkah paksa dikarenakan juga mengancam gajah dan juga menawarkan pertukaran kuda. Dan kuda pukul kuda dan pion pukul kuda. Dan teman-teman di panel tipe seperti ini juga beteng dari putih sudah siap untuk mengawal pion untuk promosi. Raja ke D7 untuk menghentikan laju dari pion dan juga beteng bisa berkembang ke depan untuk menyerang di pertahanan raja putih. Beteng H3 dan jelas untuk mengontrol peta penting baris ketiga dan juga bisa mengawal pion ke depan ataupun bisa berkembang ke C3. Dan G6 juga langkah bagus dikarenakan juga menghentikan laju pion F untuk maju ke depan teman-teman. Dan A4 menawarkan pertukaran pion dan gajah ke C6 juga untuk mensupport pion ke depan dan raja ke B2 dan beteng H ke B8 dan jelas langsung menyerang di pertahanan raja putih. Dan beteng ke C3 langsung menyerang gajah dan pion pukul pion dan raja ke A3. Nah teman-teman di mana di seperti ini langkah ini juga sangat penting untuk mensupport pion untuk mendapatkan pion A4 ini kembali. A5 mencoba untuk mendobrak dikarenakan beteng sudah siap menguasai jalur B. Dan B5 dan secara langsung menyerang gajah dan gajah pukul pion, di mana di seperti ini teman-teman kita bisa menunda terlebih dahulu untuk memukul gajah dan kita langkahkan terlebih dahulu beteng ke C7 skak dan raja ke E8 dan D7 skak, di mana pion ini sudah siap untuk promosi dan sudah didukung oleh dua beteng teman-teman. Raja ke D8 secara langsung menyerang beteng dan beteng C8 skak langkah paksa lagi beteng pukul beteng. Dan pion pukul beteng juga promosi menteri double skak dan langkah paksa lagi raja pukul menteri dan gajah pukul gajah. Nah teman-teman di mana seperti ini juga putih sudah diunggulkan satu perwira dan juga dipastikan pion A4 dan A5 akan kita dapatkan teman-teman, dan juga pion F sampai pion H dan pion E juga akan kita dapatkan. Dan apa jadinya beteng B8 menyerang gajah, maka simpel saja C4. Dan dipastikan teman-teman di seperti ini juga putih akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada pertanyaan, kritik dan saran silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.